Selamat malam, kembali lagi bersama saya Andi dalam podcast Global Indo News. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang cukup menyita perhatian publik, kasus kematian dari seorang prajurit muda, Pradaluki Cepril Saputranamo. Pada malam hari ini juga telah hadir bersama kami ayah kandung dari almarhum Pradaluki Cepril Saputranamo, Bapak Christian Namo. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam. Sehat? Selalu sehat. Selalu sehat. Semangat. Selalu semangat ya Pak Kris ya. Pak Kris, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami pada malam hari ini dalam podcast bersama Global Indo News. Pada malam hari ini saya juga bersyukur Pak Kris bisa hadir dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berbincang bersama, ngobrol bersama terkait dengan Ananda almarhum Pradaluki Cepril Saputranamo. Pak Christian, saya sebelum memasuki materi podcast kita pada malam hari ini, bisa ceritakan terkait dengan sosok seorang almarhum Pradaluki sebagai seorang ayah. Ananda almarhum Pradaluki kedekatan secara emosional dengan Pak Christian Namo seperti apa? Saya sebagai ayah dari almarhum Pradaluki, saya ceritakan dari awal. Luki lahir di Malang pada tanggal 14 April 2003. Dan pada saat itu karena si Luki lahir itu, saya sebagai seorang anggota TNI pada saat 1 bulan kelahiran Luki, saya mendapat tugas ke Aceh. Dan pada saat itu dia berumur baru 1 bulan. Nah, itu cerita dalam arti kenangan yang paling saya ingat. Nah, 1 bulan itu saya berangkat. Akhirnya selama saya bertugas di Aceh itu selama 18 bulan, dan pada saat saya balik dia sudah berumur 19 bulan. Dia sudah 1 tahun, kalau hitungan bulannya, tahunnya dia 1 tahun 7 bulan. Dan pada saat saya balik dia sudah dalam arti udah bertumbuh, karena dari 1 bulan itu dia udah besar, Berangsur. siap. Saya balik, dia sempat pertama saya ketemu dia memanggil saya dengan bahasa Om. Itu yang saya ingat, sangat Sempat terkesan. dipanggil dengan Om, bukan seorang ayah Bukan atau seorang bapak ayah. ya yang Itulah dipanggil. yang kenangan yang saya paling dari maunya, dalam arti Sangat kakaknya dikenang dia siap. ya. Nah, dikenang. Dia memanggil saya dengan kata Om. Dan waktu Karena terus meninggalkan dari usia 1 bulan, ya 1 bulan untuk menjalankan menjalankan tugas. tugas, dia sudah bisa berbicara dan sudah bisa, dalam arti udah jalan lah, udah lari-lari. Awal saya datang itu dia dengan kata Om. Saya Kata sempat Om. menangis. Nah, itu kenangan indah yang saya pernah ingat dengan anak saya yang sudah almarhum sekarang. Pradaluki Siap, itu Cepril dia. Saputranamo. Dan waktu berjalan sampai umur 2005, dari 2003 2005 saya melaksanakan pendidikan dari ahli golongan Tamtama, saya mengikuti pendidikan secaba, dan saya pindah ke Bali. Dalam arti dari satuan saya yang lama Kostrad itu, saya pindah ke Bali. Ya jelas mereka semuanya juga ikut pindah. Saya di Bali dari 2005 sampai 2012. Itu kan makin bertumbuh, Lukinya Betul. makin bertumbuh. Semakin besar ya. Dia pindahnya umur 3 tahun, dan saya sampai 2012, berarti dia sampai 9 tahun. Dia udah 9 tahun, dan pada saat saya di Bali itu saya sebagai pelatih, ya mungkin cerita yang udah banyak didengar.
saya sebagai pelatih dan dia sudah berumur ya dalam arti mulai TK itu saya sudah jadi pelatih, dia sering ikut dalam arti yang Bersama dengan Pak Kris bersama pada saat dia membimbing sering ikut, melatih ya. seluruh prajurit. Itulah jiwanya tumbuh dalam arti dia, papa ini saya besar mau jadi seperti om, dalam arti kan mau jadi tentara. Ada motivasi. Motivasi dan mungkin banyak juga yang dari ya mungkin yang saya latih itu, kalau kita di tentara dulu masih dipanggil siswa. Dia bilang saya mau Masih jadi dalam proses seperti om, pendidikan ya. pendidikan. Dan saya dalam arti sering, namanya pendidikan kan di dalam asrama, dia sering main ke sana. Mungkin dia motivasi itu, akhirnya waktu berjalan saya pindah lagi ke Kupang 2012. Berarti dia waktu pada saat pindah itu dia umur 9 tahun. 9 tahun. Pindahlah saya ke Kupang. Waktu berjalan terus, saya di Kupang sempat mungkin ada hampir 1 tahun saya ditempatkan di Rotendao. Mulai itu saya mulai agak jarang lah Bertemu dengan almarhum Pradaluki. tapi hubungan tetap. Kalau dia ada apa-apa pasti dia telepon saya. Dia bilang dia panggilannya ke saya itu bapak. Begitu dekatnya ya. Begitu Walaupun tidak pernah atau jarang bertemu secara langsung dengan almarhum Pradaluki. Dia maunya sering kalau ada masalah-masalah apa dia pasti telepon. Bukan masalah untuk mau, pokoknya masalah apa aja, sekolahnya dia, yang namanya ayah tetap. Tapi ya dalam arti komunikasinya kalau dibilang jarang ya mungkin, tapi pas ada perlu itu dia sering nelpon saya. Yang pertama kali dia cari itu adalah Pak Christian Namo, karena seorang dia ayah. Baik Pak Kris, dari yang tadi Pak Kris ceritakan, kedekatan emosional antara Pak Kris dengan Ananda almarhum Pradaluki Cepril Saputra Namo, kita semua bisa merasakan secara emosional kedekatan seorang anak dengan ayah kandung. Sebelum almarhum mengalami tragedi yang sangat tragis, apakah Pak Kris pernah merasakan kondisi ini yang dialami oleh Pradaluki Cepril Saputra Namo? Pak Kris bisa ceritakan kenangan-kenangan terakhir sebelum tragedi itu terjadi. Itu waktu kenangan saya pada saat dia sudah lulus dan waktu pelantikan mamanya dia yang pokoknya dalam arti pas mendampingi dia mendampingi pada saat dia di pelantikan di Bali. Dia pendidikannya kan 1 bulan. Itu saya tidak sempat ke sana karena mungkin urusan kalau di tentara kan kita harus minta izin atau cuti, karena posisi saya mungkin kerjaan agak dinasnya ini, makanya mamanya yang mewakili ke Bali sebagai orang tua untuk mendampingi pada saat pelantikan di tempat pendidikannya di Bali. Yang dulu tempat saya ngelatih, tempat melatih yang awalnya dia juga ikut bersama Pak Christian mengajar, mendampingi, dan juga bertemu dengan seluruh siswa-siswa. Dan pada akhirnya dia adalah salah satu siswa juga. Perasaan Pak Kris ketika mengetahui Ananda Pradaluki Cepril Saputra Namo mengikuti jejak sama seperti Pak Christian Namo, perasaannya seperti apa saat itu? Kalau saya perasaannya, kalau sebagai orang tua ya mungkin bangga, tapi karena keinginan dia yang begitu kerasnya untuk menjadi ya seorang tentara lah, itu sempat saya nangis waktu pengumuman awal dia lulus itu. Saya dalam arti bukan bilang saya nangis untuk apa, saya sangat terharu karena dia sudah mendekati umur terakhir baru dia lulus. Ya, berarti sudah mengikuti proses tes berkali-kali, dan di usia terakhir dari almarhum barulah dia lulus.
Dan itu yang membuat Nah, Pak saya Christian Namo menangis. merasa terharu. Maunya terharunya dengan air mata keluar benar, maunya nangis ya benar, Perjuangannya siap. ya. Ya, itu saya nggak rasanya di situ Sangat bangga. bangga. Malah saya posting di status-status dalam arti selamat berjuang kesatria penerus karena sering saya bukan bangga dalam arti anak saya hebat, bukan. Ya, sebagai seorang tua ya, sebagai orang tua patutnya bangga ketika anak tercinta ya, sukses meniti karirnya di dunia militer, mengikuti jejak seorang ayah. Sebagaimana Pak Christian Namo yang sudah memiliki pengalaman berpuluh tahun di Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Baik Pak Kris, pada saat Pak Christian Namo mendapatkan informasi kabar duka atas meninggalnya Ananda Pradaluki Cepril Saputra Namo, pernah tidak terlintas dalam pikiran sebagai seorang ayah hal itu akan terjadi pada seorang anak tercinta dari Pak Christian Namo? Kalau untuk masalah pada saat anak saya meninggal itu, saya cuma berpikiran begini. Pada saat dia sudah umur terakhir, dia lulus, dan saya berpikiran sebagai tentara. Karena saya pikir-pikir zaman sekarang kan dunia udah kayak, dalam arti mungkin karena perkembangan Teknologi, mungkin apa namanya anak-anak kan pengaruhnya banyak. betul. Saya sebagai ayah, saya pikirnya begini, biarlah dia jadi tentara, dalam arti di lingkungan seperti saya, lingkungan TNI. Itu kan aturannya jelas. Apa yang membuat Pak Kris merasa dia harus berada di lingkungan yang sama seperti Pak Christian Namo? Apakah Pak Kris sebagai seorang ayah merasa ketika Ananda berada di lingkungan TNI, Ananda ini merasa aman, jauh dari segala resiko perkembangan zaman sekarang, atau seperti apa? Itu kalau saya sebagai dalam pas, ya itu saya cerita lagi pada saat dia lulus, dalam arti beban saya sebagai orang tua, karena almarhum Luki ini kan putra pertama saya, karena kakaknya kan perempuan. Dia putra pertama saya. Itu saya merasa beban saya sebagai orang tua sudah lepas dalam arti bukan lepas tanggung jawab, dalam arti pengawasan mungkin. Ya, Saya dalam arti sudah lega, sudah bisa mandiri, bisa menjaga dan diri dia sendiri. di lingkungan yang Aman. dalam arti serba ketat lah, dalam arti semua kan diatur, terkontrol. Betul. Itu yang saya pikirkan Menjadi begitu. pertimbangan Pak Kris pada saat Dalam arti itu. beban saya sebagai orang tua untuk mengawasi apa, dan dia sudah mendapatkan jalan hidupnya dia. Artinya Pak Kris pada saat itu tidak pernah berpikir hal yang menimpa Ananda Pradaluki Sama harus sekali. setragis itu. Dalam mungkin selama saya jadi tentara pun belum pernah sedikit pun terlintas untuk sampai kejadian dalam Yang arti dialami oleh. separah itu. Makanya kejadian yang menimpa sehingga nyawanya dalam Dirampas secara paksa. Betul. Baik Pak Kris, sebagai seorang ayah, perasaan Pak Kris melihat anaknya mengabdi untuk negeri, tapi justru harus meninggal secara tragis. Pergi dipaksakan, pergi harus dengan terpaksa, bahkan dengan cara yang sadis. Bagaimana perasaan Pak Kris pada saat itu? Kalau saya sebagai seorang tentara, ya itu tadi saya sampaikan tadi, tidak terlintas sedikit pun.
dengan keadaan anak saya yang seperti itu, saya berpikir kembali, manusia yang dalam arti normal, ya mungkin tidak akan, makanya pikiran normal saya sebagai orang tua tidak akan Tidak akan terjadi. terjadi. Dan bahkan saya juga seorang anggota tentara, dan itu terjadi di anak saya. Dan saya berpikir dia meninggal karena dalam arti, karena saya lihat awal itu saya ke sana dengan kondisi yang dalam arti ya seperti sudah dilihat itu, badannya Badan penuh dengan luka. luka, terus memar. Nah, dan saya mengetahui itu dia posisinya sudah makanya kritis, mulai dari awal telepon itu sampai saya ke sana, dia udah dalam keadaan koma, tidak bisa ngomong lagi. Itulah yang saya sesalkan. Kenapa bisa Artinya ini Pak bisa Kris terjadi? mendapatkan informasi terkait dengan kondisi Ananda almarhum ini pada saat almarhum sudah dirawat di rumah sakit. Itu saya mendapat kabar itu 3 hari sebelum dia meninggalnya, tanggal 6. Tanggal Saya 6 mendapat Agustus. kabar tanggal 3. Saya langsung melapor ke komandan. Tanggal 4-nya, tanggal 5-nya saya langsung izin. Tapi sebelum saya sampai di Kupang, mamanya sudah duluan. Sudah Kan saya menyusul. pikirnya sih ya, itu saya informasinya cuma dia masuk rumah sakit dan mereka tertutup, seakan-akan dia sakit biasa. Pada saat Pak Kris mengetahui itu, Ananda ini kan berdasarkan informasi yang kita rangkum dan kita dapatkan, dan seluruh informasi ini semuanya bisa divalid. Ananda masuk rumah sakit ini kurang lebih tanggal 31 Tanggal Juli. 21. Artinya pada saat Pak Christian Namo mendapatkan informasi itu, Ananda ini sudah berada di rumah sakit. Ke rumah sakit. Dan kondisi pada saat Pak Kris mengetahui Ananda di rumah sakit ini sudah penuh dengan luka sekujur tubuhnya. Pak Kris sebagai seorang ayah kandung dari almarhum Pradaluki Cepril Saputra Namo, menurut Pak Kris, makna kehilangan, terutama kehilangan seorang anak tercinta, anak kebanggaan dari keluarga kecil Pak Christian Namo, seperti apa? Kalau sebagai orang tua itu bukan bilang terpukul lagi, seperti dalam arti dunia ini udah, dalam arti udah kiamat. Kiamat dalam arti tidak bisa baik lagi, dalam arti perasaan saya ini udah kehilangan, jelas dia tidak akan kembali Udah lagi. hancur. Udah hancur. Nah, itu yang saya rasakan. Karena almarhum Dengan ini juga keadaan dia anak laki-laki pertama laki-laki pertama. yang menjadi kebanggaan dari seorang Christian Namo, yang menjadi salah satu pengikut dari karir Pak Christian Namo, mengabdi untuk negara. Ya. Pak Kris, Ananda almarhum Pradaluki Cepril Saputra Namo ini meninggal kurang lebih tanggal 6 Agustus 2025. Dan perkara ini atas kematian almarhum Pradaluki kurang lebih sekarang sudah berjalan 65 hari. Sebagai seorang ayah, menilai proses hukum untuk mendapatkan keadilan atas meninggalnya Ananda tercinta Pradaluki Cepril Saputra Namo, menurut Pak Kris, proses ini apakah sudah sesuai dengan harapan dari seorang ayah yang menuntut keadilan atas kematian anak tercinta atau belum?
Kalau saya sebagai tentara dan anak saya tentara juga, itu saya rasa prosesnya terlalu, bukan masalah tidak sesuai aturan. Kalau mungkin dilihat waktu juga mungkin terlalu lama. Karena dia sudah Terlalu 65 hari, itu sudah 2 bulan lebih. Dan sedangkan kalau menurut saya aturan itu pada saat tanggal 6, tanggal 11 Bapak Panglima Kodam 9 Udayana sempat ke rumah. Ya, ucapan bela sungkawa, saya bersyukur karena Bapak Pangdam sempat ke rumah dan menyatakan bahwa proses untuk mencari keadilan itu akan diproses secara transparan. transparan. Dan saya sangat bersyukur ke Bapak Panglima mengatakan pernyataan seperti itu juga, dan terhadap mamanya Lucky juga. Mamanya Lucky sempat memohon keadilan, dan pada saat itu juga terakhirnya Bapak Panglima sempat konferensi pers dengan para wartawan, saya juga ada, menyatakan bahwa pelaku sudah 20 orang sebagai tersangka. Dan proses itu berlanjut tanggal 11 Agustus itu sampai ke tanggal 29 Agustus. 29 Itu Agustus. sudah pelimpahan. Itu saya mengetahui lewat media sosial. Pada saat proses mulai dari penetapan tersangka sampai dengan ada pelimpahan berkas yang awalnya ditetapkan 4 orang. Ya, itu awal. Penempatan awal itu kan 4 orang. Selanjutnya, setelah dilakukan investigasi secara mendalam dari penyidik Pangdam, menemukan ternyata ada penambahan tersangka yang totalnya berjumlah 20 orang. Dari proses ini sampai dengan hari ini kurang lebih sudah berjalan 65 hari. 65 hari. Arahan dari Pangdam, proses harus berjalan dengan transparan. Menurut Pak Kris menilainya sampai dengan detik hari ini, apakah itu sudah mencerminkan proses yang transparan sesuai dengan arahan Bapak Panglima dari Bapak Panglima atau belum? Kalau saya sebagai tentara juga, saya pertama awalnya tanggal 11 itu saya sangat bersyukur karena ada pimpinan saya yang langsung dari Bapak Pangdam, dan ternyata sesuai pernyataan Pangdam itu, saya selaku pribadi itu kalau saya menilai Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ayah, nah, itu saya menilai ungkapan dan pernyataan Pangdam itu memang betul transparan, terbuka, transparan. Tapi kenyataan yang saya alami, saya sebagai seorang ayah sebenarnya harusnya menurut saya harus sayanya diberitahu, dalam arti mungkin perkembangan situasi mulai dari Bapak Pangdam datang transparan sampai dengan penyerahan berkas 29. Saya kan pikirnya wah ini sebentar lagi sudah disidang, dan ternyata sampai hari ini saya sendiri sebagai pribadi ayah dan sebagai tentara juga, saya belum pernah mendapatkan pernyataan langsung, mungkin entah secara resmi dari instansi, karena saya kan TNI. Ya, instansi saya, baik itu pemberitaan melalui penyampaian atau bentuk surat, itu saya sama sekali dari awal hari pertama dan Pangdam menyatakan saya udah berbesar hati sampai hari ke-65 ini, satu pun saya tidak pernah mendapat pernyataan baik itu pemberitahuan atau tertulis. Saya tidak pernah mendapat. Artinya itu yang Pak saya Kris sesalkan. sampai dengan detik ini Saya tidak belum pernah mendapatkan informasi secara resmi terkait dengan proses dan juga hal-hal apa saja yang menyebabkan berkas perkara dari Ananda almarhum ini belum disidangkan di pengadilan militer Kupang. Ya, itu seperti tadi kan saya katakan,
saya tidak pernah mendapat, dan tersangkanya pun saya cuma tahu garis besar, dalam arti Jumlah. jumlah itu lewat Tapi media. kalau identitas dari seluruh Saya tersangka tidak pernah tahu. tidak tahu. Dalam arti surat, dalam arti surat kalau kita tentara Secara kan resmi dikasih ya. resmi ya. Itu saya tidak pernah mendapat. Itu yang saya sesalkan. Apakah memang di instansi saya sebagai tentara itu mungkin prosesnya begitu, karena saya juga kan dalam arti saya sebagai seorang ayah dan tentara juga kan saya sering mungkin mendengar dan melihat, membaca. Harusnya kalau proses seperti begini kan ada mungkin surat yang datang, perkembangannya apa, itu harusnya saya dapat. Tapi kan mungkin saya sebagai tentara saya ya sambil menunggu itu, Artinya dan ternyata saya tidak mendapatkan sampai apa-apa. dengan detik ini tidak ada kepastian, Tidak pernah saya baik dapat. itu dari seluruh 22 tersangka Tidak maupun pernah. dengan berkas ini, perkara ini, apakah masih bergulir di auditor militer atau sudah dilimpahkan ke pengadilan militer? Kalau yang saya dengar dari, kan saya sebagai ayah korban itu ada yang dalam arti membantu kami sebagai tim kuasa hukum keluarga lah, dengan sukarela. Itu sudah menanyakan ke pihak yang bersangkutan. Saya tidak terlalu begitu mengerti masalah dari mana ke mana. Tapi sampai saat ini pun untuk waktu sidang, kan dalam arti saya cuma tahunya sidang Kapan dimulai, untuk dimulai? saya tidak tahu. Tidak tahu sampai dengan detik ini. Sampai detik ini saya tidak tahu. Itu yang saya sesalkan. Baik Pak Kris, dengan apa yang sudah Pak Kris sampaikan tadi, menilai situasi Siap. sebagai seorang ayah, apakah menilai situasi ini menjadi suatu situasi yang janggal selama proses untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kepastian terkait dengan jadwal sidang perkara almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Pak Christian Namo? Sangat janggal. Dalam arti janggal itu, saya sebagai orang tua dan saya juga dalam arti anak saya tentara dalam arti kan membawa nama instansi. Itu saja bukan bilang saya menyalahkan, harusnya pedulinya ada. Makanya sebagai saya orang tua lah, ya minim di Dari segi kemanusiaan. Segi kemanusiaan. Kan saya kan dalam arti begini, saya mau menangis pun, mau berteriak pun kan dalam arti percuma. Dan saya cuma bukan bilang ikhlas. Harusnya dari pihak yang mengurus itu mungkin memberitahu ke saya, tapi saya tidak pernah mendapatkan sampai sekarang pun. Waktunya bergulirnya model apa saya tidak pernah tahu. Dan Pak Kris menilai itu adalah satu situasi yang janggal. Terlalu janggal kalau menurut saya. Dilihat dari segi manapun, pribadi saya janggal. Baik, Pak Kris, selama berjuang untuk mendapatkan keadilan sebagai seorang ayah atas kepergian anak tercinta Prada Luki Cepril Saputra Namo, sampai dengan detik ini, apakah ada dukungan baik itu dari pihak TNI, institusi di mana Pak Christian Namo bernaung, maupun dari POM dan auditor militer atau lembaga hukum lainnya tentang pengungkapan kasus kematian Prada Luki ini? Ada tidak dukungan itu yang muncul dari beberapa instansi tadi? Kalau untuk dari instansi saya sebagai militer, untuk bukan bilang saya bilang dari TNI tidak, makanya saya tidak mendapat dukungan, bukan. Yang kecil saja,
pemberitahuan ke saya prosesnya bagaimana, sudah sampai di mana, itu pun saya tidak dapat. Apalagi yang lain. Saya sebagai pribadi, saya juga bingung. Kok bisa kayak begitu? Dalam arti hukum ini kan aturan. Betul. Sedangkan saya rasa, wah ini bukan janggal lagi. Kadang saya sendiri aja menangis, tapi kan saya tidak mau tunjukkan. Dan saya sering mencari pelampiasan tuh lewat media saya sebagai Media manusia, sosial. media sosial. Nah, itu Untuk saya menyuarakan betapa Nah, sakitnya makanya saya hati seorang rasanya ayah. bagaimana saya tuangkan di situ. Dan selama saya berprinsip itu hak asasi saya, daripada saya melampiaskan ini kan adalah saya melampiaskannya lewat media. Sebagai pengungkapan Pengung- untuk Ya, melampiaskan. makanya melampiaskan rasa saya, karena yang alami kan saya. Orang lain kan dalam Hanya arti bisa mereka cuma menilai. bisa menilai. Saya lah yang merasakan itu. Pelampiasan saya di situ. Baik, Pak Kris. Dengan proses yang cukup panjang untuk mendapatkan keadilan atas kematian anak tercinta seorang prajurit muda, Pradaluki Cepril Saputra Namu. Dari rangkaian proses awal sampai dengan hari ini, apakah ada ancaman yang muncul atau tekanan yang membuat Pak Kris harus ragu dengan proses ini? Pak Kris harus menghentikan sementara semangat yang membakar Pak Kris untuk mendapatkan keadilan terhadap kematian anak tercinta, baik itu dari pihak luar ataupun dari pihak lainnya. Ancaman, tekanan yang membuat Pak Kris harus terhentak dan terhenti sejenak, apakah ada? Kalau selama prosedur ini berjalan, untuk saya sebagai anggota TNI, untuk makanya dalam arti penekanan, makanya intimidasi atau mungkin paksaan atau mungkin menyuruh saya, itu kalau saya rasa masih wajar. Nah, masih wajar karena saya sebagai militer aktif, saya juga punya aturan, dan saya berjuang keadilan ini kan dalam arti itu hak pribadi saya. Kalau saya berprinsipnya, Sebagai seorang ayah, ya saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang ayah. Tapi kalau saya sebagai seorang militer, selama perintah itu masih normal, saya ikuti. Dan untuk bahasa kasarnya seperti ada, mungkin saya sambil lihat di media atau di medsos apa, bilang saya ditekan, bukan bilang saya mau bilang benar atau tidak, itu masih wajar. Saya tidak, tetap saya pribadi berjuang keadilan dalam arti seperti sudah dari awal saya dalam arti kobarkan ini semangat keadilan untuk anak saya, kan sudah dari awal sudah lihat semua reaksi saya model apa. Saya udah tuangkan di situ semua sambil berjalan, tapi ya itu saya lampiaskan lewat Sosial media sosial tadi. media itu. sebagai media untuk melampiaskan makanya emosional melampiaskan daripada harus terpendam, yang menyebabkan nanti secara mental Pak Kris harus mendapatkan tekanan secara psikis dan juga kejiwaan. Pak Kris, sebelum kita akhiri podcast malam hari ini, kalau seandainya Pradaluki Cepril Saputra Namu malam ini bisa mendengarkan Pak Christian Namu, apa yang ingin Pak Kris sampaikan kepada Ananda tercinta? Kalau ini kan sudah berjalan, makanya saya berpisah secara Fisik. fisik sudah 65 hari. Seandainya dia mendengar, entah ya mungkin dia udah bersama, ya dalam arti
sudah kembali pada penciptanya, mungkin dia sudah masuk ke dalam arti pangkuan Bapa di surga. Tapi mungkin harapan saya sebagai ayah yang masih hidup ini, makanya kita kan alam udah beda. Dia udah pergi, saya masih melanjutkan. Mungkin saya memohon kepada dia, Lucky, tolong ayahmu, karena ayahmu dalam arti Lucky tidak pergi, tapi kan dalam arti bebannya di ayah, dan ayah sudah bersumpah. Mungkin saya jelaskan agak ini, pada saat Lucky meninggal, saya bersumpah di depan mayat anak saya. Jenazah almarhum. Saya bilang, Lucky, silakan Lucky pergi, dalam arti meninggalkan ayah. Tapi ingat, ayah bersumpah dengan kematian Lucky, ayah dalam arti kematian Lucky ini kan sia-sia menurut mereka. Oke. Tapi ayah bersumpah, ayah akan membuat kematianmu dikenang orang. Dalam arti bagi yang jahat, ya mungkin mereka pikir sia-sia, tapi ayah yang masih hidup ini akan bersumpah membuat kematianmu berarti, dalam arti berarti untuk orang. Nah, seperti pernyataan saya yang mulai saya keluarkan, makanya dalam hati pikiran saya, biar Lucky ini mendapat keadilan, saya bilang dia akan mendapat, bukan bilang nama, tapi dengan kematian Lucky yang sia-sia, dia akan berarti. Nah, mungkin begitu yang saya. Artinya Pak Kris ingin menyampaikan, kalau Tolong saya, seandainya maunya tolong Lucky, tolong ayah, bantu ayah untuk mendapatkan keadilan. Karena mungkin dengan posisinya ayah gini, mungkin orang tidak tahu, tapi kan saya sebagai ayah yang merasakan. betul. Bahkan sampai dengan detik ini, Saya tetap Pak berjuang, Christian Namo tetap. masih tegar, masih semangat, walaupun sebenarnya dari hati yang paling dalam atas kepergian Prada Lucky, Pak Christian Namo merasa sangat, orang satu-satunya yang merasa kehilangan dan sangat tersakiti atas kepergian dari almarhum Prada Lucky. Karena itu setiap saya mendengar, makanya mendengar namanya dia, entah lewat, mungkin lewat media, malah hati saya terbakar. Dalam hati menambah semangat Untuk memperjuangkan keadilan. memperjuangkan. Pak Kris, sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang prajurit yang gagah, bahkan menjadi kebanggaan bukan hanya untuk keluarga kecil, tapi untuk negara tercinta. Pak Kris, keadilan yang menurut Pak Kris yang harus didapatkan oleh Ananda, itu keadilan yang seperti apa? Kalau saya sebagai ayah dalam arti aturan, sebenarnya keadilan itu kan sederhana. Keadilan itu kalau menurut saya, kalau apa yang kita buat harus benar-benar kita pertanggungjawaban. Dalam arti kalau kita bertingkah laku salah, ya sudah tinggal ngomong salah aja, dan benar pun bilang benar. Tapi kalau sudah dicampur aduk, keadilan bagaimana kita dapat? Sedangkan kebenaran aja, nah, dalam arti dipermainkan. Nah, itu yang saya sesalkan di situ. Sebenarnya kan gampang. Ya tinggal kalau dalam arti berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kan ini sudah nyata. Nah, dalam arti nyata, anak saya meninggal, dan karena apa? Kan jelas ada oknum yang menyebabkan dan meninggalnya di lingkungan, dalam arti ini semuanya kata tentara. Baik. Nah, kan begitu. Kalau menurut saya sebagai anggota tentara, semuanya di lingkungan tentara. Baik, Pak Kris. Dengan adanya keraguan
yang muncul dari hati Pak Kris terkait dengan kejanggalan-kejanggalan proses hanya untuk mendapatkan keadilan bagi seorang Pradaluki Cepri Septernam. Apakah Pak Kris masih percaya dengan yang namanya kebenaran itu akan muncul suatu hari nanti? Karena saya dalam proses, dalam hati saya mungkin agak sedikit ini lagi, kebenaran tetap, mau dia sampai kapanpun tetap kebenaran, tetap dia tidak akan berubah. Kebenaran tetap kebenaran. Artinya kebenaran suatu waktu pasti akan hadir pasti dan memberikan keadilan untuk seorang Pradaluki Cepri Septernam. Itu saya yakin. Dalam hati Sangat yakin. saya sangat yakin. Baik Pak Kris, sebelum kita akhiri podcast malam hari ini, pesan yang ingin Pak Kris sampaikan kepada seluruh pendengar setia podcast Global Indo News dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pesan sebagai seorang ayah untuk para orang tua prajurit yang lainnya, agar tidak mengalami hal yang sama. Apakah Pak Kris ingin menyampaikan pesan supaya tidak terjadi luki-luki dan selanjutnya? Kalau menurut saya, makanya pesan saya sebagai orang tua untuk mungkin orang tua yang lain, karena saya sebagai anggota TNI dan Luki meninggal sebagai TNI, itu mungkin ada berbagai tanggapan bahwa masuk TNI itu, kalau mungkin dulunya waktu saya itu saya masuk TNI, orang tua saya sempat nanti takut mati perang, dalam perang. Nah, itu yang ketakutannya justru malah mati dalam medan perang. Itu saja mereka khawatir. Dan sekarang ternyata di luar dugaan, dalam arti terbalik. Kalau mungkin izin mati di dalam perang, saya bukan malah saya bangga. Ini mati dengan sia-sia. Dan matinya bukan di medan perang. Saya aja udah dinas begini lama dengan berbagai kegiatan saya sebagai tentara, tugas saya ini, itu aja saya tidak mati. Dan yang saya sesalkan, anak saya mati bukan sesuai dengan tujuan dia menjadi tentara. Nah, untuk itu saya harapkan mungkin kepada mungkin seluruh masyarakat yang mempunyai anak, mungkin tidak usah khawatir karena ini kelakuan oknum. Betul. Kan dalam arti ini sudah ada gambaran, saya sudah lihat juga perkembangan, karena kematian Luki itu banyak orang tua yang takut anaknya masuk tentara. Dan saya akan berjanji dengan kematian Luki, saya bukan nyawa saja taruhan. Apapun akan saya lakukan, tetap saya akan perjuangkan. Dan mungkin seperti awal itu saya bilang, tidak ada Luki-Luki yang lain, saya pertanggungjawabkan. Saya sebagai tentara, pangkat saya Pelda Christian Namo, bukan bersumpah, berjanji saya akan hentikan, dalam arti tekad saya bukan untuk anak saya saja, tapi kalau bisa seluruh berhenti, dalam arti saya lah yang anak saya sebagai, dalam arti mungkin bukan pelajaran ya. Saya akan menghentikan. Anak saya udah korban, dan saya sebagai anggota TNI, saya mau diapapun, dibuat bagaimanapun, saya akan berjuang untuk mendapatkan ini. Dan kalau bisa mungkin harapan saya mungkin aturan di TNI tolong diluruskan lagi, karena aturan sebenarnya jelas, tapi oknum itu yang mungkin pengawasan. Itu yang saya sesalinya di situ. Dan saya akan, nanti prosesnya akan panjang. Saya akan menuntut
dalam arti tanggung jawab, entah itu di instansi, kenapa anak saya meninggal, dan saya akan meminta pertanggungjawaban kepada, dalam arti kita sebagai bangsa yang besar. Saya akan meminta pertanggungjawaban karena nyawa manusia dilindungi oleh negara, apalagi di instansi Institusi. saya. Dia meninggalnya di institusi TNI, dan saya sebagai ini tetap nanti belakangnya saya akan bukan menuntut, biar mereka tahu, oh ternyata nyawa ini berharga. Betul. Biar aturannya dipertegas lagi. Baik. Itu saya nanti akan. Baik, Pak Kris. Terakhir, agar masyarakat atau seluruh pendengar podcast Global Indo News dapat mengingat Prada Luki sebagai seorang ayah, Prada Luki dapat diingat oleh masyarakat, oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai apa? Ya, seperti yang janji saya kepada dia waktu meninggal itu. Biarpun dia meninggal dengan cara tidak wajar, ya kalau dibilang sia-sia, tapi ingat, Luki, namamu akan dikenang, ayahmu akan berjuang, kamu sebagai pahlawan keadilan. Dalam arti dialah mungkin dalam arti korban, tapi ingat kematianmu tidak akan sia-sia. Ayah berjanji, apapun akan ayah lakukan, bukan nyawa saja. Ayah berjanji namamu akan dikenang, sebagai akan dicatat sejarah. Begitu makanya perjuangan seorang prajurit muda TNI. Dia dalam arti masa dinas mungkin di tentara, mungkin seluruh dunia dia yang paling cepat, paling pendek. Pendidikan 2 bulan, dinasnya 2 bulan. Tapi ingat, dengan dalam arti apa ini kecilnya dia dalam masa ini, tapi kau akan besar. Dalam arti orang akan mengenangmu sebagai bukan bilang pahlawan, sebagai simbol keadilan yang harus jangan kayak ayahnya. Kalau ayahnya cuma berjuang, tapi namanya nanti Luki, namamu akan dikenang sebagai simbol keadilan. Ayah akan pertukan dan akan terjadi rintangan apapun, mau cara apapun, tetap kebenaran akan ayahmu akan dapat. Dan Luki tolong kalau bisa bantu ayah, kan begitu. Baik. Seperti tadi, kalau Luki ada pasti dia akan mendengar, dan Tuhan juga pasti akan selalu mendengar dan mendampingi seorang ayah Christian Namo. Saya tetap tegar, mau badai pun, jangankan badai, bumi bergoncang, langit runtuh, neraka juga mungkin, kalau itu kata kasar, ayahmu akan terjang. Baik. Sampai engkau akan tenang di sisi Tuhan Bapa di surga. Terima kasih banyak Pak Kris. Sebelum saya akhiri podcast malam hari ini, mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Christian Namo sebagai seorang ayah dari almarhum prajurit muda Prada Luki Ceptul Saputra Namo. Keadilan untuk seorang Prada Luki harus tetap menjadi ujung tombak yang harus diperjuangkan sampai dengan seluruh tersangka dalam perkara ini mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan juga sebagai seorang prajurit TNI, beliau menyampaikan kepada kita semua untuk selalu membimbing, mengarahkan kepada anak-anak tercinta. Ini kejadian bukan karena institusinya, tapi ini kejadian terjadi karena oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sadis, tragis mencabut, merampas hak hidup seorang Prada Luki Ceptul Saputra Namo. Terima kasih Pak Christian Namo sudah hadir membersamai kita pada malam hari ini dalam podcast Global Indo News. Saya berharap
tentunya seluruh pendengar setia podcast Global Indo News selalu bersama dengan Pak Kris dan juga Ibu dari almarhum Pradaluki untuk memastikan keadilan itu nyata, keadilan itu ada untuk Pradaluki Cipto Saputranamo. Terima kasih Pak Kris sudah hadir bersama kami. Semoga kita bisa berjumpa dan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman setia podcast Global News. Malam hari ini kita sudah bersama dengan Pak Kristianamo mengungkapkan tabir dari proses menuju persidangan Pradaluki Cipto Saputranamo. Kita kembali lagi pada podcast selanjutnya, tentunya dengan narasumber dan juga informasi yang bersifat faktual, bukan hoax. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam.